Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Anggiryoni dari kelas 10 perhotelan. Saya di sini akan mempresentasikan PowerPoint di mapel sanitasi, higien, dan keselamatan kerja. Di sini ada di bab 8. Di bab 8 ini ada limbah dari industri pariwisata. Yang A ada definisi, karakteristik, dan klasifikasi limbah. 1. Definisi limbah: sisa proses produksi yang memerlukan pengelolaan agar tidak merusak lingkungan. Jadi limbah industri pariwisata adalah sisa proses produksi di bidang industri pariwisata. 2. Karakteristik limbah. Di sini ada 1 karakteristik dari limbah secara umum. A. Berukuran mikro. B. Bersifat dinamis. C. Berdampak luas. D. Berdampak jangka panjang. 2. Karakteristik lainnya. A. Menyawa fisik seperti mengandung padatan berwarna. B. Senyawa kimia organik mengandung karbohidrat, minyak, dan lemak, protein, unsur substan antara detergen dan sabun. C. Senyawa kimia non-organik mengandung alkalinity, klorida, nitrogen, fosfor, sulfur. D. Unsur biologi mengandung protista dan virus. Selanjutnya ada jenis limbah berdasarkan senyawanya. 1. Limbah organik, contoh sisa makanan, kotoran hewan, kulit buah, sayur, busuk, dan lain sebagainya. 2. Limbah anorganik, contoh plastik, kaca, logam, baja, dan lain sebagainya. 3. Limbah B3, limbah yang berasal dari kegiatan manusia. Limbah ini mengandung senyawa kimia dan beracun. Limbah bahan berbahaya dan beracun. Karakteristik limbah B3. 1. Mudah meledak atau eksplosif. Limbah mudah meledak pada suhu 250 cc dan tekanan 760 mm. Pada kondisi tersebut, limbah akan meledak dan menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi dan dapat dengan cepat merusak lingkungan sekitarnya. Contoh limbah laboratorium atau asam perikat, dan limbah bahan peledak seperti pada pertambangan batu bara. 2. Mudah terbakar atau flammable. Limbah mudah terbakar karena adanya kontak dengan udara, api, atau bahan lainnya meskipun dalam suhu yang tekanan standar. Contoh cat tinta dan pembersih logam. 3. Beracun. Limbah beracun karena mengandung bahan pencemar yang bersifat racun bagi makhluk hidup sehingga dapat menyebabkan keracunan, sakit, bahkan kematian. Contoh buangan pestisida dan pupuk kimia lainnya pada kegiatan pertanian. Dampak limbah. 1. Bagi kesehatan. A. Limbah udara. Dampak dari limbah asap atau partikulat dalam polusi udara. Gangguan paru-paru, serangan jantung, gagal jantung, dan stroke. Selanjutnya pada wanita hamil bisa membahayakan janin dalam kandungan. B. Limbah tempat pembuangan akhir berpotensi memicu beberapa jenis kanker secara janin, bayi lahir prematur, atau bayi lahir dengan berat badan yang kurang.
Selanjutnya, pencemaran air yang disebabkan oleh limbah tempat pembuangan akhir dapat menyebabkan penduduk yang tinggal di sekitar tempat pembuangan akhir berisiko terkena penyakit hepatitis, kolera, giardiasis, dan Bluebell syndrome atau metaglominemia, kanker. Limbah pada air dapat menimbulkan penyakit diare, penyakit metaglominemia atau Bluebell syndrome, penyakit infeksi seperti hepatitis A, kolera, dan giardiasis, penyakit ginjal, penyakit hati, dan risiko bayi lahir cacat. 2. Bagi lingkungan. Rusaknya lingkungan sehingga menurunkan nilai estetik lingkungan, atau dengan kata lain lingkungan menjadi tidak enak dipandang. Banyak organisme seperti ikan akan mati beracun. Terganggunya keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Limbah padat yang dibuang ke sungai dalam jumlah yang banyak dapat menyumbat aliran air sungai dan menyebabkan banjir. Penanganan limbah. 1. Penanganan limbah cair. A. Pengolahan primer atau primary treatment. B. Pengolahan sekunder atau secondary treatment. C. Pengolahan tersier atau tertiary treatment. D. Desinfeksi atau disinfection. E. Pengolahan lumpur atau sludge treatment. 2. Penanganan limbah padat. A. Penimbunan terbuka. B. Sanitary landfill. C. Incinerasi. D. Pembuatan kompos. E. Daur ulang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.